Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, Lau anna dunya kullaha bihadzafiriha biyati rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillahi afdalu min dhalik. Seandainya dunia ini ditempatkan di tangan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Luar biasa. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, satu bumi ini kita kuasai, tambangnya kita kuasai, kebun-kebunnya kita kuasai, seluruh harta itu kita kumpulkan, kita pegang, dibandingkan dengan lafadz hamdalah, kita mengucapkan alhamdulillah, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu masih lebih berat alhamdulillah dibandingkan dengan semua dunia yang kita miliki. Maka janganlah kita kemudian merasa pesimis, di dunia tidak mempunyai harta yang banyak. Tetapi apabila kita menyadari dengan sungguh-sungguh, senantiasa mengucapkan hamdalah ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih utama dibandingkan dengan harta yang dikumpulkan. Dunia yang kita kumpulkan ini masih lebih utama lafadz alhamdulillah. Mengapa? Li'anna dunya faniyah wal kalimah baqiyah. Karena dunia ini sifatnya fana, sementara kalimat itu sifatnya kekal. Dunia ini nanti akan hancur, harta yang kita kumpulkan sejak kita pertama bekerja hingga kita tua, hingga kita mati, semuanya akan kita tinggalkan. Sementara hamdalah ini kekal. Hamdalah ini diucapkan oleh penduduk bumi dan juga penduduk surga. Ini persoalannya. Makanya kemudian saudara-saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Maryam ayat 76 Allah berfirman, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan amal soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan ia adalah sebaik-baik kesudahan. Baiklah, kita akan lihat, kita akan buktikan bahwasanya hamdalah itu diucapkan oleh generasi-generasi kita terdahulu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan, alhamdulillahi kalimatu kulli syakir wa inna Adam alaihissalam qala hina atasa alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat bagi setiap orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam
ketika beliau itu bersin, beliau membaca alhamdulillah. Jadi ini adalah peninggalan sunnah dari nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam sudah mengajarkan hamdalah. Kemudian Nabi Nuh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 28, Allah berfirman, "Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin." Maka katakanlah alhamdulillah yang telah menolong kami dari orang-orang zalim, dari kaum-kaum zalim. Itu Nabi Nuh ketika ditolong oleh Allah, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan hamdalah. Demikian pula Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, surat An-Naml ayat 15. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya mengucapkan hamdalah, yaitu Allah yang telah memberikan anugerah yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain dari orang-orang mukmin. Kemudian sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Surat Al-Isra ayat 111. Jadi hamdalah ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para nabi. Dan hamdalah ini juga menjadi kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga. Artinya apa saudara? Ketika kita orang yang bersyukur, ketika kita senantiasa membaca hamdalah, maka ini adalah sebagai tanda insya Allah kita adalah sebagai penduduk surga. Orang nanti di surga akan mengatakan, surat Fatir ayat 34, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah mencabut segala kekhawatiran, segala ketakutan. Ketika orang sedang ketakutan di neraka, sedang ketakutan di siksa, kemudian ada manusia-manusia baik, manusia-manusia yang soleh, kemudian dia diselamatkan oleh Allah, dia dimasukkan ke dalam surga, lalu kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Maka alhamdulillah ini adalah kalimat yang agung. Apabila kita ucapkan, itu kemudian dikatakan tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan. Jika kita senantiasa mengucapkan hamdalah, maka timbangan amal ini menjadi berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang pandai bersyukur dalam suasana yang sulit seperti saat ini. Janganlah kita kemudian menjadi orang yang kufur akan nikmat. Masih banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Apabila kita hitung, itu lebih banyak daripada musibah yang kita hadapi pada saat ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pandai bersyukur dan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.